Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Oke, sebelum kita mulai episode kali ini, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Episode kali ini sebuah kisah horor pendakian dari Gunung Lawu yang dialami oleh Mbak Piga dan teman-temannya. Sepertinya Gunung Lawu tak pernah kehabisan kisah mistis dari orang-orang yang mengunjunginya ya. Jadi, sobat Ada Apa Gerangan, cerita horornya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sahabat setia penonton Ada Apa Gerangan. Salam untuk tuan rumah kita, Bang Tama. Salam untuk UB Lover yang rasa penasarannya telah terbayarkan dengan Q&A. Gimana? Ganteng gak? Dan salam juga untuk semua penggemar Mas Elang, Mas Dika, Mas Edo, dan Gus Derajat. Satu lagi Mas Tian. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Entah ini adalah pendakian ke berapa saya, tetapi ini adalah pendakian pertama saya ke Gunung Lawu. Cerita bermula dari saya yang ingin sekali mendaki ke Gunung Lawu. Kebetulan lagi work from home dan memiliki waktu senggang untuk keluar kota. Saya menghubungi salah seorang teman lama yang berada di kota Magetan. Dia juga pernah mendaki di Gunung Lawu pada tahun 2018. Jadi ya saya anggap aman lah, karena paling tidak dia tahu bagaimana kondisi treknya. Singkat cerita, kami membentuk sebuah grup WhatsApp berisi saya, Haris, Vela, dan Ayu. Kami semua adalah wanita. Mungkin menurut kalian sungguh nekat sekali karena tidak ada satupun laki-laki di kelompok kami. Tapi ini bukan pendakian pertama saya yang semua anggotanya merupakan wanita. Bisa dikatakan sih sudah biasa. Berjarak beberapa hari, Haris mengajak 2 laki-laki ke dalam grup tersebut dan masuk lagi 3 orang laki-laki. Jadi totalnya ada 9 orang ya. Kami pikir, wah ganjil nih. Mau tidak mau kita butuh 1 orang lagi, karena menurut mitosnya dilarang naik ke Gunung Lawu dalam jumlah ganjil. Tapi ternyata di hari H, Vela dan Ayu memutuskan untuk tidak ikut dikarenakan beberapa alasan. Tapi beberapa orang lainnya mengajak teman mereka. Akhirnya total anggota pendakian kita adalah 13 orang. Ya ujung-ujungnya sih tetap ganjil ya. Mau gimana lagi? Kami sudah tidak bisa menemukan anggota tambahannya. Dan tidak mungkin juga saya membuang salah satu anggota lainnya. Saya sendiri dari Banyuwangi, 2 orang dari Malang, 2 orang dari Magetan, dan 8 orang lainnya dari Blora. Kami memutuskan untuk berkumpul di rumah salah satu anggota di Magetan. Awalnya kami berencana untuk melakukan pendakian via Candi Ceto. Namun dikarenakan pendaki di bawah usia 18 tahun dilarang naik tanpa porter ataupun guide, dan untuk biayanya lumayan mahal, 750.000 untuk porter dan 500.000 untuk guide. Sedangkan 3 anggota di kelompok kami masih berusia di bawah 18 tahun. Setelah melalui perdebatan panjang, mau tidak mau kami berpindah haluan ke jalur pendakian via Cemoro Sewu. Setelah mengurus simaksi, kelompok kami terpecah menjadi 2 kelompok dikarenakan beberapa anggota masih tertinggal di perjalanan menuju base camp. 5 orang sudah sampai di base camp lebih dulu, sedangkan 8 orang termasuk saya masih di belakang terkendala beberapa motor kami. Namun ketika kami sampai di base camp, kami hanya bertemu dengan 2 orang anggota lainnya, yaitu ada Dimas dan Andi.
Sedangkan 3 orang lain yaitu teman Dimas sudah tidak ada. Mereka memutuskan untuk duluan karena kami lama, katanya. Egois ya? Dalam hati saya berkata, ya sudahlah, toh saya tidak kenal mereka juga. Terkadang agak susah memang musuh orang-orang yang umurnya jauh di atas kita, apalagi sudah menganggap dirinya senior. Oke, jadi saya mau memperkenalkan anggota pendakian ini terlebih dahulu agar tidak salah paham nantinya. Terdiri dari saya yaitu Piga, mereka sering memanggil saya Tante Piga. Lalu ada Haris atau Tante Haris, Udin, Hamdan, Dito, Jambeng, Dimas, Andi, Vika, dan Ari. Gak perlu dihafal ya, karena ini bukan ujian. Ikuti aja alurnya. Sebelum memulai pendakian, kami packing ulang carrier dan berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama perjalanan nanti. 13 November 2020. Sekitar pukul 12 siang kami memulai pendakian. Di sepanjang perjalanan kami saling bercanda dan bertukar cerita. Di situ kami memutuskan untuk berjalan santai. Dari base camp sampai ke pos bayangan 1 tidak ada masalah dan kami langsung tancap gas ke pos bayangan 2. Di pos bayangan 2 pun kami tidak berhenti dan terus berjalan sampai akhirnya kami tiba di pos 1 sekitar kurang lebih jam 2 siang. Saya dan Haris memutuskan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur di salah satu warung. Ya, hanya kami. Lainnya, tahu sendirilah. Yang penting kami sudah mengajak dan mengingatkan. Setelah kami berdua selesai melaksanakan sholat dan kembali ke rombongan, kami memutuskan untuk beristirahat sebentar di sebuah shelter sambil memakan beberapa gorengan yang dibeli oleh Vika dan Ari di warung. Di jalur Cemoro Sewu ini banyak sekali warung kalau kalian tahu, selain pos 3-5. Jadi untuk pendaki yang malas membawa logistik dari bawah, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Di sana kami bercanda dan berkenalan dengan pendaki-pendaki lain. Ya, sekedar kalimat sapa klise lah, bertanya asalnya dari mana, berapa orang, dan lain sebagainya. Perjalanan kami lanjutkan setelah beristirahat kurang lebih 20 menit. Di perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 inilah rombongan kami mulai terpisah. 5 orang dari kami sudah hilang entah kemana. Jalannya cepat banget. Maklum, mungkin karena bawaan mereka terbilang ringan. Sedangkan kami yang berjumlah 5 orang di belakang merasa sedikit kecewa. Tapi di sisi lain juga tidak peduli, karena perlengkapan kelompok seperti tenda, flysheet, logistik, dan jerigen-jerigen berisi air ada di kami. Toh mereka tidak bisa melakukan apapun di atas hingga kami sampai. Tapi tak memungkiri sih, saya sedikit kecewa dengan salah satu wanita bernama Vika, karena ini merupakan pendakian pertamanya. Dan pacarnya yang bernama Ari juga terbilang pendaki pemula. Ini adalah pendakian keduanya. Tapi mau bagaimana lagi, mereka sudah benar-benar tidak terlihat. Perjalanan kami lanjutkan hingga kami memutuskan untuk beristirahat. Di tengah istirahat itu, saya mendengar seperti rintihan suara perempuan dari arah bawah. Kalau Bang Ube mendengar suara kuda di jalur ini, saya malah dapat suara wanita kesakitan. Tapi di situ saya tidak langsung menyimpulkan bahwa itu adalah kejadian mistis. Saya berpikir mungkin ada seorang pendaki wanita dari kelompok lain di bawah yang sedang terluka atau terjatuh, mengingat medan Cemoro Sewu adalah bebatuan yang membuat dengkul ini rasanya ingin copot. Perjalanan berlanjut. Di tengah perjalanan, saya sempat mengabadikan momen dalam bentuk video, menunjukkan suasana indahnya Gunung Lawu jalur Cemoro Sewu yang didominasi bebatuan dan pohon-pohon yang tidak begitu tinggi. Terlihat juga pemandangan perbukitan Mongkrang yang sangat indah. Menikmati indahnya ciptaan Tuhan ditemani semilir angin memang sangat ampuh untuk menghilangkan penat-penat yang terbawa dari kota. Dan di saat saya mulai merekam, tidak sengaja saya mendengar rintihan itu lagi. Sontak saya bertanya ke anggota lainnya. Dengan keadaan video masih berjalan, kok ada suara-suara mengkhawatirkan ya dari tadi? Kepikiran itu tuh. Hah? Aku kok dari tadi kepikiran itu ya? Ucapku sambil sedikit tertawa. Lalu Karis menjawab, hah? Suara apa? Itu percakapan yang terekam di video yang saya ambil.
dan terlihat jelas bahwa di sana hanya ada kelompok kami. Tidak ada pendaki yang naik maupun turun saat itu. Saya juga bingung sih. Ini sudah cukup jauh dari pos 1. Tidak mungkin suara-suara pendaki di sana masih terdengar. Kalaupun ada kelompok lain di bawah kita, kenapa sedari tadi tidak muncul? Padahal kami beristirahat cukup lama. Pada saat itu, perasaan saya mulai tidak enak. Tapi ya sudahlah, saya abaikan saja. Saya pribadi juga bukan orang yang sedikit-sedikit parno atau berpikiran negatif. Berpikir positif saat di gunung itu sangat penting, menurut saya ya. Oke, akhirnya perjalanan kita lanjutkan sampai kami tiba di pos 2. Saat itu kurang lebih waktu menunjukkan pukul 4 sore. Disitulah kami bertemu anggota lain yang mendahului, kecuali 3 orang yang sejak dari base camp meninggalkan kami. Jujur, kami pun tidak tahu di mana mereka mendirikan tenda. Beruntung mereka bertiga membawa tenda sendiri sih, tapi tidak dengan logistik. Entah bagaimana nasib mereka saat itu. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 2. Mungkin beberapa dari kalian akan berpikir, wah gila, itu masih lumayan jauh dari puncak. Tapi mau bagaimana lagi? Beberapa dari kami memang sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Jadi di situ kami membagi tugas. Saya, Vika, dan Haris memasak. Sedangkan para pria sibuk mendirikan 3 tenda untuk kami semua. Setelah tenda jadi dan makanan sudah matang, kami makan bersama sembari bertukar obrolan tentang akan summit jam berapa. Haris memutuskan kita akan summit pukul 2 dini hari untuk mengejar sunrise. Pada saat itu saya mengiyakan saja. Padahal dalam hati tidak ada niat untuk muncak. Entah kenapa sejak kejadian saya mendengar suara di jalur, keinginan saya untuk lanjut ke puncak telah luntur. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Di tengah kami yang masih asik tertawa sembari menikmati hangatnya kopi dan beberapa cemilan ringan, saya membuka obrolan tentang perjalanan ke puncak. Kok aku nggak feeling ya muncak ntar malam? Iya sama, sahut Haris. Padahal dia yang mengajak kami untuk muncak jam segitu. Bahkan membuat janji dengan mas-mas pendaki dari kelompok lain untuk jalan bareng. Ya, namanya juga usaha, ya kan? Kalau ada kesempatan mah pepet terus. Mumpung masnya ganteng. Kok jadi bahas ginian sih? Oke, lanjut. Lalu tiba-tiba banyak yang menyetujui pernyataan saya. Mereka juga merasa tidak enak hati untuk lanjut naik. Tapi di sisi lain, saya memberatkan anggota yang berkeinginan kuat untuk naik ke puncak, Jambeng dan Andi. Tidak lama Dito membuka suara. Ya sudah, yang mau naik silahkan naik. Yang nggak naik juga nggak apa-apa kalau di sini saja, ucap Dito yang diaminkan anggota lainnya. Berdua? Jangan deh, kalau gitu kasihan. Ya sudah, kita naik semua. Saya menimpali. Oh, atau bareng sama mas-mas yang tadi aja gimana? Mereka juga berdua kan? Sahut Haris. Jambeng dan Andi setuju dengan keputusan itu. Lalu berakhirlah obrolan malam itu dan saya memutuskan untuk tidur. Tidak lama saya mendengar suara berisik dari luar tenda. Kebetulan pada saat itu pintu tenda tidak saya tutup. Terlihat Jambeng dan Andi bersiap untuk berjalan ke puncak. Saya biarkan saja dan mulai memejamkan mata kembali. Saat pagi hari semua terbangun, lalu tiba-tiba saya ingin sekali melanjutkan perjalanan ke puncak. Dengan tanpa basa-basi dan berdebat, kami yaitu saya, Haris, Vika, Ari, Udin, dan Hamdan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke puncak pagi itu. Didorong dengan kebutuhan air yang menipis. Mau tidak mau kita harus naik ke sendang derajat untuk mengambil air. Sedangkan Dito dan Dimas memutuskan untuk menjaga tenda dan beristirahat karena semalaman mereka tidak tidur. Biasalah laki-laki ngobrol kesana kemari sambil ngopi. Di tengah perdebatan, Ari menyela. Tisu siapa nih? Dia mengangkat tisu yang dia temukan di depan tendanya dengan bercak darah cukup banyak. Mereka bertanya ke saya, apakah mungkin itu darah saya? Karena memang saya yang bertugas masak saat itu. Dengan bingung saya menjawab, tidak.
Begitupun dengan Dito yang mengaku itu bukan miliknya, meskipun dia yang paling sering memegang parang. Semua anggota mengaku tisu itu bukan miliknya. Lalu, milik siapa? Seandainya milik pendaki lain, harusnya pendaki itu masuk ke area tenda kami. Tapi memang tidak ada siapapun yang masuk ke area kami sejak kemarin. Sudahlah. Setelah bersiap-siap, kami memulai perjalanan kurang lebih jam 7 pagi. Hamdan membawa daypack berisi nesting dan 2 jerigen kosong. Udin membawa tas kecil berisi kamera dan perlengkapannya. Dan saya membawa kotak P3K. Berjaga-jaga, siapa tahu terjadi sesuatu di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan, Vika merasa tangannya sangat dingin sampai kaku. Padahal, dia sudah menggunakan sarung tangan dan jaket yang cukup tebal milik Hamdan dikarenakan dia tidak membawa jaket gunung. Hanya membawa jaket tipis yang biasa digunakan di kota. Kami beberapa kali berhenti karena Vika merasa dadanya sesak. Menurut saya itu wajar dikarenakan oksigen yang mulai menipis dan dinginnya hawa lau pagi itu. Ditambah Aris selaku pacar Vika terus-terusan meninggalkannya. Mungkin sebal karena Vika terlalu manja. Tapi bagaimanapun juga Ari kan seharusnya tetap bertanggung jawab ya. Karena saya sendiri merasa perjalanan ini akan lama, saya meminta Hamdan yang membawa jerigen untuk berjalan duluan untuk mengisi air di atas. Lalu si Ari meminta ikut bersama Hamdan. Oke lah, saya iakan saja dan meyakinkan Vika untuk tidak terburu-buru dan memaksakan diri. Sebelum Ari berangkat bersama Hamdan, saya bertanya pada Vika. Mbak Vika, yakin mau lanjut? Mumpung belum jauh mbak. Kalau mau turun gak apa-apa, nanti diantar. Dia hanya menggeleng tanpa menjawab. Iya mbak, gak apa-apa. Kalau memang mau turun, gak usah memaksa untuk naik, sambung Haris dan Udin yang mengiyakan. Masih jauh gak? Tanya Vika. Ya lumayan, ini pos 3 aja belum, Udin menjawab. Mumpung belum jauh mbak, gak apa-apa kok, sahutku. Setelah lama berdebat, Vika memutuskan untuk tetap lanjut. Di tengah perdebatan itu juga, kami kehilangan Ari. Mungkin dia sudah menyusul si Hamdan. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan meski sangat lambat karena sebentar-sebentar harus berhenti. Sembari berjalan kami bertukar canda, ya setidaknya itu mengurangi rasa lelah yang menyerang kaki kami dan membuat perjalanan terasa ringan. Di tengah perjalanan, Karis melihat pohon-pohon edelweiss dan bermaksud ingin mengabadikan keindahan itu melalui ponsel miliknya. Lalu Udin menawarkan diri untuk mengambilkan fotonya. Beberapa detik kemudian, kami semua tersentak karena hampir saja Udin terjatuh ke jurang. Kakinya sudah terperosok ke pinggiran jurang. Untung aja dia bisa menyeimbangkan tubuh dan berpegangan pada pohon edelweiss di depannya. Alhasil pohonnya patah. Tapi alhamdulillah dia selamat. Dia merasa bahwa masih ada tanah yang bisa dipijak di hadapannya dan merasa bahwa pohon itu menjorok ke arah jalur. Sedangkan yang kami lihat itu sudah berada di pinggiran jurang dan pohon edelweiss itu menjorok ke arah jurang. Setelah kejadian itu, kami segera melanjutkan perjalanan dengan masih ribut dengan permasalahan Udin yang hampir jatuh tadi. Belum hilang kepanikan kami, saya melihat ada uang 10 ribuan baru di atas sebuah batu di sisi kanan jalur. Kenapa saya bisa mengatakan itu adalah uang baru? Karena dari bentuknya yang masih mulus, belum terlipat atau kusut, terlihat seperti sengaja diletakkan di sana. Karena kalau terjatuh, tidak mungkin bisa serapi itu. Haris dan Udin yang juga melihat segera menghampiri. Tanpa basa-basi, Udin lalu mengambil uang itu dan memperhatikannya. Wah, rezeki hampir masuk jurang nih, Udin berkata dengan sedikit tertawa. Permisi, bismillah dulu kalau mau ngambil, ucap saya dan Haris bersamaan. Tapi jangan deh, ntar jadi tumbal lagi. Kita juga kan gak tahu itu duit apa. Kalau sesajen atau sengaja diletakkan di sana gimana? Tambah saya. Udin mengiyakan dan segera meletakkan uang itu kembali ke tempat asalnya. Dan kami pun segera melanjutkan perjalanan. Tidak jauh kami melihat Ari sedang menunggu di pinggir jalan. Ternyata dia pun tertinggal oleh Hamdan.
Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan dengan hening kali ini. Mungkin karena kami kehabisan bahan untuk bercanda lagi. Beberapa kali Vika bertanya apakah masih lama untuk sampai di pos 3. Sampai-sampai Udin dan Haris berbohong. Itu udah kelihatan posnya, teriak Udin. Mana? Vika melihat-lihat ke arah atas, berusaha mencari di mana pos yang disebutkan Udin. Iya itu loh sudah kelihatan, Haris menambahkan. Sedangkan kami bertiga masih kebingungan. Mana sih pos 3? Apa mereka berdua halu ya? Saya lalu mengabaikan saja. Ya mungkin hanya sekedar kalimat pemberi harapan untuk orang-orang yang mulai putus asa dalam pendakian. Mirip seperti kalimat, kurang 5 menit lagi kok. Atau, ayo bentar lagi puncak. Padahal masih sangat jauh. Tidak lama, mungkin sekitar 5 menit kami sampai di pos 3. Saya melihat raut wajah kaget dari Udin dan Haris. Gak lama mereka pun saling berbicara. Beneran sampai? Kata Haris. Loh? Iya, padahal kita cuma bercanda, timpal si Udin. Hah? Apa? Saya sedikit berteriak. Tadi kan kita bilang, itu pos 3 udah kelihatan. Itu kita cuma bercanda. Gak taunya sampai beneran, Haris menjelaskan. Oh iya ya, sahutku dan segera melanjutkan jalan ke arah shelter. Di sana kami memutuskan untuk beristirahat sebentar. Di samping itu juga Vika meminta saya untuk mengantarnya buang air kecil. Awalnya saya bingung di mana, karena banyak area terbuka di sana. Akhirnya saya memutuskan menyuruhnya berjalan ke belakang shelter dan saya menunggu di samping bangunannya. Setelah kurang lebih mungkin 10 menit beristirahat, kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Di pos 3 ini pun kami tidak bertemu dengan Hamdan. Mungkin saja dia sudah hampir sampai di pos 4, pikir saya. Perjalanan di pos 4 inilah saya merasa adalah pendakian yang sesungguhnya. Anak-anak tangganya semakin curam dan terus menanjak. Apa kabar Dengkul? Oh, jelas ingin saya lepas saja rasanya. Apalagi ini adalah pendakian pertama saya melalui jalan yang berbatu sejak awal perjalanan. Saya salut dengan warga sekitar yang membuka warung di atas, karena harus naik turun setiap hari dengan membawa beban yang tidak biasa. Mungkin kalau saya sudah tidak sanggup. Terlebih lagi banyak sekali anak-anak kecil yang ikut membantu orang tua mereka. Dalam sehari bisa 3-4 kali naik turun katanya. Dan saya tidak melihat sedikit pun raut lelah di wajah bocah-bocah itu. Justru tawa dan semangat yang sangat tinggi yang mereka tampakkan. Gila. Kalau saya jadi mereka sih mending membuka warung di base camp saja. Oke, lanjut ke cerita. Singkat cerita, setelah lama kami berjalan, mungkin 1 jam, saya, Haris, dan Udin melihat ada sebuah bangunan besar seperti warung dari kayu dan beratap jerami di atas jalur. Saya prediksi mungkin 2 belokan saja, kami sudah sampai di sana. Kami pikir itu adalah shelter pos 4. Itu pos 4, teriak Udin. Oh iya tuh, sahutku berbarengan dengan Haris. Kok cepet ya? Padahal kita banyak berhentinya loh. Masa iya jauhan pos 2 ke 3 daripada pos 3 ke 4? Padahal tadi aku baca di bawah jaraknya kurang lebih sama, jelasku. Iya juga sih ya, kok cepet? Haris pun ikut keheranan. Mana sih mbak? Vika bertanya sambil celingukan. Udah, ayo lanjut aja dulu biar cepet. Udin menegaskan agar kita mempercepat langkah. Anehnya, setelah 4 belokan, kami masih tidak menemukan bangunan yang kami lihat sebelumnya. Dalam hati saya berpikir, apa yang sebenarnya tadi kami lihat? Apalagi Vika dan Ari tidak melihat apapun. Sepanjang jalan pun saya diam setelah itu. Sampai akhirnya Ari yang berada di depan berteriak, mengatakan bahwa ada Hamdan di atas. Langsunglah kami mempercepat langkah. Setelah sampai di tempat Hamdan, saya bertanya, "Dari tadi?" "Dari tadi sih, lumayan lama loh," jawabnya. Di situ kabut mulai turun dan hawa menjadi semakin dingin.
Lah, terus kok nggak lanjut aja? Tunggu di pos 4 aja harusnya, daripada di tengah jalan kayak gini. Saya bertanya kepada Hamdan. Ngeri cuy, jawabnya. Kenapa? Kami bertanya bersamaan. Tadi, aku kayak ngelihat ada kakek-kakek duduk di sana. Pas aku lanjut jalan dan mulai dekat, ternyata nggak ada siapapun. Ya udah, akhirnya aku putusin untuk nunggu kalian aja di sini. Cuman nggak tahu sih, itu beneran atau cuman salah lihat karena kabutnya tebal, kata si Hamdan. Ah, salah lihat mungkin, sahut saya. Mungkin itu batu dan karena lelah ditambah kabut tebal yang muncul sejak kami meninggalkan pos 3. Jadi Hamdan melihat seolah-olah ada orang di sana, pikir saya waktu itu. Siwer kalau kata orang Jawa. Di situ kepala saya terasa sangat berat. Mungkin efek terlalu lelah karena saya pun memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Setelah saya meminum obat pribadi saya dan meminta air yang dibawa oleh Hamdan, karena air yang dibawa Udin telah habis di sepanjang perjalanan. Sekitar 5 menit kami beristirahat, kami melanjutkan perjalanan dengan formasi lengkap seperti awal, yaitu 6 orang. Saya lupa urutan formasinya seperti apa karena berkali-kali kami bertukar posisi. Yang jelas Udin selalu menjadi sweeper sejak awal pendakian di base camp. Di sepanjang perjalanan kali ini tidak terjadi apapun. Namun Hamdan memutuskan untuk berjalan lebih dulu sendiri karena harus mengisi air dan mencuci nesting, agar ketika kita sampai di atas semua sudah bersih dan air sudah terisi. Sampai akhirnya kami sampai di pos 4 dan serentak terkejut. Kenapa? Karena ternyata di pos 4 tidak ada satupun shelter. Ya, hanya ada tulisan pos 4 dan pemandangan yang sangat cantik, serta area tebing yang dibatasi dengan tali di sebelah kanan dan tanjakan di sebelah kiri arah ke pos 5. Loh, terus tadi yang kita lihat bangunan apa ya? Tanya Haris. Ya nggak tahu, kan kalian yang pernah mendaki lewat jalur ini. Timpal saya yang memang saat itu di antara anggota kami hanya Haris dan Udin yang pernah mendaki ke Lawu melalui jalur ini. Oh iya, pos 4 kan gak ada shelter. Udin pun ikut nimbrung di perbincangan. Gimana sih? Saut saya. Asli lupa, beneran lupa loh. Haris dengan wajah serius. Dan Udin pun mengiyakan. Ternyata mereka lupa kalau pos 4 tidak terdapat satupun bangunan shelter. Di situ saya pribadi tidak berpikir aneh-aneh dan masih menganggap ya mungkin karena kabut dan kami sedang lelah saja. Jadi pandangan kami tidak fokus. Terlebih lagi kami memulai perjalanan tanpa sarapan. Mungkin karena lapar, pikir saya. Jadi ya halu kalau kata anak-anak zaman sekarang. Di pos 4 kami tidak berhenti dan terus berjalan tanpa beristirahat. Sampai akhirnya kami sampai di jalur angin. Entah apa namanya, tapi saya menyebutnya jalur angin karena kanan kiri los dan hanya ada satu jalur di tengah. Dari arah kanan kiri, angin berhembus kencang dan kabut pun terlihat sangat tebal, sehingga pemandangan sabana di kanan kiri tidak terlihat. Padahal kalau kata Haris, ketika kabut ini tidak ada, pasti akan terlihat sabana yang indah sekali. Mungkin memang belum rezeki saya saja sih. Sekalinya naik, kabut terus. Tak lama, ada 2 orang bapak-bapak yang berpapasan dengan rombongan kami. Kebetulan saat itu saya berada paling depan. Saat 2 orang bapak-bapak itu lewat, saya langsung mencium aroma kemenyan yang sangat kuat dari tubuh mereka. Kalau dilihat dari penampilannya sih, saya sudah menduga mereka adalah pendaki spiritual. Karena sama sekali tidak menunjukkan penampilan seorang pendaki. Ya, seperti warga lokal saja, berpakaian sangat biasa. Dan samar-samar saya mendengar mereka berbicara dengan Udin dan yang lainnya di belakang. Sing hati-hati mas, iling dalan mulih. Katanya, kalau di bahasa Indonesia kan, yang hati-hati mas, ingat jalan pulang. Di situ kami mulai berpikir, kenapa ya? Kok sampai mereka berbicara seperti itu? Mungkin hanya mengingatkan agar kita berhati-hati. Meski sepertinya tidak tepat saja situasi dan lokasinya untuk berbicara seperti itu. Kesannya seperti peringatan. Sudahlah, kami lupakan saja.
Di sepanjang jalur angin kami tertawa dan bertukar sapa dengan pendaki-pendaki yang akan turun setelah puas menikmati keindahan sunrise Gunung Lawu. Dan disitulah kami bertemu dengan Andi dan 3 orang laki-laki kelompok kami yang meninggalkan kami di base camp kemarin. Dan di situ saya tidak melihat Jambeng. Spontan saya bertanya, "Loh Di, Jambeng mana?" tanya saya. "Di belakang kak, ngambil air di Sendang Derajat sama Mas Hamdan tadi. Kata Mas Hamdan suruh nemenin," jawabnya santai. "Oh, udah sampai di Sendang dia?" tanyaku memastikan Hamdan yang menurut pernyataan Andi telah berpapasan di Sendang Derajat. "Iya kak, sudah." Saya mengangguk dan meminta agar mereka berhati-hati ketika turun. Langsung saja saya tancap gas untuk segera sampai di Sendang Derajat. Di tengah jalur yang sangat riuh dengan suara angin dari kanan dan kiri jurang, saya mencoba menikmati pemandangan yang sebenarnya tertutup kabut tetapi tetap saja menenangkan. Ditambah pendaki yang berpapasan sudah mulai berkurang, tidak seramai tadi. Sempat saya merenung dan membatin. Apa ya yang Tuhan pikirkan ketika menciptakan alam semesta beserta isinya hingga mampu tercipta pemandangan seindah ini dan suasana senyaman ini? Tak habis-habisnya saya bersyukur dengan keadaan yang saat ini saya nikmati, yang belum tentu semua orang bisa nikmati. Memandang indahnya samar-samar sabana yang belum tentu semua orang mampu melihatnya. Sampai akhirnya kami sampai di hadapan sebuah papan yang menunjukkan arah ke berbagai tempat. Salah satunya adalah arah menuju Pasar Setan atau Pasar Dieng. Tiba-tiba Ari nyeletuk, aku penasaran sama Pasar Setan." "Hah?" Saya dan Haris berbarengan dengan nada terkejut dan sedikit tinggi. "Apa? Kenapa?" Udin bertanya ke kita yang terkejut. "Ini loh Pasar Dieng." "Ini yang disebut Pasar Setan itu bukan sih?" tanya si Ari. "Iya," kami menjawab bersamaan. "Kesana yuk," ajak si Ari. Dalam hati, ini anak kenapa sih aneh-aneh mulu? Dari awal udah meremehkan, sompral. Memang menggemaskan sekali kelakuannya sejak awal pendakian, yang tidak bisa saya ceritakan semuanya karena durasi. Kasihan juga sama Bang Tama yang nanti kehabisan suara merdunya itu. "Yuk lanjut." "Ngapain?" tanyaku sambil menunjukkan raut wajah yang tidak enak. Kalau tidak salah ingat, karena di sana ada peninggalan buyutnya atau neneknya atau siapalah saya lupa. Leluhurnya mungkin ya, untuk ayah dan ibunya. Dan dia ingin mengambil peninggalan itu. Entah peninggalan apa yang dimaksud oleh si Ari ini. Tapi yang jelas, kami mendadak memasang wajah penuh rasa sebal dan marah. Ri, kalau kamu naik sendirian sih silahkan. Ini masalahnya ada 10 orang, gak usah macem-macem. Tanggung jawabnya besar. Kalau mau hilang sendiri ya silahkan, gak usah ngajak-ngajak." Udin berbicara dengan tenang tapi terkesan ketus. Si Ari hanya tertawa menanggapi ucapan Udin. Setelah itu kami terus melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya sekitar pukul 11 siang kami tiba di Sendang Derajat dengan savana indahnya yang sangat luas. Ditambah tidak ada kabut di sana. Tak ada pula satupun pendaki di sana. Menambah indahnya pemandangan. Padahal sampai pos 5 pun kabut masih tebal menyelimuti. Di depan sumber air kami bertemu dengan Hamdan dan Jambeng. Hamdan sibuk mengisi jerigen air dan Jambeng sibuk mencuci nesting-nesting kami. Tepat di sebelah mereka ada sebuah warung yang terlihat sangat sepi. Mungkin memang sudah banyak pendaki yang turun. Tak lama Udi dan Haris masuk. Saya mengikutinya dari belakang. Kami memutuskan untuk mengisi perut karena memang sejak pagi belum makan. Setelah kami memutuskan makanan apa yang kami pesan, saya memutuskan untuk menunggu di luar warung karena menurut saya di dalam warung sangat penuh asap, membuat mata saya perih dan nafas saya sedikit sesak. Di luar, saya dan Hamdan duduk sembari bertukar sedikit obrolan, sedangkan Haris, Udin, Vika, dan Ari berada di dalam warung, berbincang dengan bapak penjualnya. Sedangkan si Jambeng masih sibuk dengan nesting-nesting. Gak lama perut saya terasa sakit banget. Ah sial, pikir saya, karena banyak sekali cerita tentang Sendang Derajat ini. Tempat suci lah, tempat keramat lah.
Ya, memang sih saya melihat ada petilasan di sebelah sumber air. Aduh, makin bingunglah saya. Dinginnya Gunung Lawu membuat yang di belakang ini tidak bisa ditahan lagi. Tahu apa? Ya, betul. Buang air besar. Kebetulan sekali, Haris keluar dari warung. Segera saja saya ajak dia menemui saya berjalan ke arah savana. Setelah sampai di savana, saya pun semakin bingung. Aduh, di mana ya? Gumam saya. Itu minggir aja, tunjuk Haris ke kiri. Di sana, tunjukku. Ya udah, sana buruan. Aku tunggu sini, ucap Haris. Dan segera saja ku tinggalkan dia yang sibuk dengan ponselnya. Mungkin sedang mengabadikan momen. Dengan sedikit berteriak, saya berkata, "Nanti fotoin ya di situ, mumpung cerah, bersih. Jadi kelihatan punggungan gunungnya. Mirip tanjakan cinta di Gunung Semeru ya," gumam saya dalam hati. Segera saja saya berjalan cepat, hampir berlari ke arah kiri. Setelah sampai di sana, saya memastikan kembali dengan menengok ke arah belakang. Wah, masih kelihatan sih kalau ada pendaki yang lewat naik atau turun ke Sendang, ucap saya. Akhirnya saya memutuskan untuk naik ke tanjakan sebelah kiri, mencari semak yang sedikit tinggi dan pohon-pohon sebagai penghalang. Akhirnya saya menemukan lokasi yang tepat untuk membuang hajat. Tepat di depan saya, Haris terlihat sibuk mengambil foto dan video. Baru saja selesai buang air dan menunggu waktu yang tepat untuk buang air besar. Tunggu. Saya sudah membuat galian lubang terlebih dulu ya, dengan batang pohon patah yang saya temukan. Jadi aman. Nah, oke lanjut. Jadi ketika saya masih menunggu momen yang tadi itu tuh yang tadi, saya mendengar derap langkah berat dari arah belakang. Seperti suara rombongan besar yang menggunakan sepatu laras angkatan. Pokoknya suaranya keras banget. Dan langkahnya terdengar seirama seperti orang yang sedang melakukan PBB. Dengan panik, saya segera menoleh. Saya pikir itu adalah suara rombongan para pendaki. Ternyata yang ada hanya pepohonan. Setelah saya sadar bahwa tidak ada jalur di atas sana, saya segera mengambil tisu dari saku jaket dan segera membersihkan diri dengan air yang saya bawa. Tidak sengaja, saya menoleh ke arah kiri, memperlihatkan punggungan gunung yang membuat saya semakin tercengang. Mendadak, suasana gelap. Kabut tebal turun dengan cepat ke arah saya dan Haris. Segera saja, saya percepat ritual saya. Setelah selesai dan hendak memasukkan tisu tadi ke dalam kantong plastik, saya terkejut karena ternyata saya sedang haid. Dengan cepat, saya membenarkan celana sambil sedikit berlari turun. Setelah sampai di tanah yang datar, saya mempercepat lari menuju Haris. Saya melihat raut wajahnya pun berubah. Tapi di sana saya tidak berani bertanya apapun. Niat saya yang tadinya ingin berfoto-foto pun lenyap. Yang saya pikirkan hanya bagaimana caranya agar saya cepat pergi dari sana. Entah karena memang banyaknya pendaki yang sudah turun atau gimana, tapi suasana di sana sangat sepi. Tidak ada satupun pendaki yang naik ataupun turun. "Kak, aku haid," bisik saya ke Haris. "Hah? Kok bisa? Bukannya udah dan belum jadwalnya lagi?" Dia menjawab dengan raut wajah yang sangat terkejut. "Makanya, gak tahu juga, aku juga kaget. Darahku pasti udah netes di sana. Belum sempat aku kubur juga galiannya. Keburu panik pas kabut turun cepet banget kayak gitu," jelas saya. "Iya, tadi aku juga dengar suara gitu. Aduh, nanti saja aku jelasin kalau udah di bawah. Ayo cepet. Jawabnya sambil jalan terburu-buru. Setelah sampai di depan Sendang, saya langsung memutuskan untuk masuk ke dalam warung. Dalam hati masih panik, tapi setelah berkumpul dan bercanda, saya mulai lupa dengan kejadian tadi. Kami selesaikan ritual pengisian perut dengan nasi pecel dan mie rebus, juga beberapa gorengan. Wah, kenyangnya luar biasa. Ditambah cuaca dingin yang menambah lahapnya makan kami. Ritual mengisi perut selesai dan kami berdiskusi ringan, membicarakan bagaimana kelanjutan dari pendakian ini. Melanjutkan sampai puncak atau turun kembali ke pos 2, menemui yang lain dan turun untuk pulang. "Gimana? Lanjut puncak gak?" Udin bertanya.
Aku udah gak ada feeling buat naik, sahut saya dengan malas-malasan. Memang sejak di pos 2 saya berpikir untuk tidak melanjutkan ke puncak. Namun setelah pagi tadi, semua memutuskan untuk naik. Akhirnya saya sudah menguatkan tekad lanjut ke puncak. Tapi setelah saya tahu kalau saya sedang haid, perasaan saya mengatakan untuk turun dan tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Iya sama, aku juga sudah gak ada feeling. Haris masuk ke dalam perbincangan. Iya, dingin banget ini udah. Turun aja ayo, sahut Ari yang disetujui oleh Vika. Oke, akhirnya kita putuskan untuk kembali turun menuju ke pos 2. Haris dan yang lainnya mengurus pembayaran, sedangkan saya dan Udin menunggu di luar. Dengan pelan dia berbicara. Padahal 10 menitan lagi kita sudah sampai di Boiem loh tante. Ya tapi gimana, udah gak ada feeling, jawab saya santai. Padahal dalam hati sudah deg-degan gak karuan. Bingung gimana caranya agar bisa segera turun, karena takut kabut semakin tebal dan gelap. Mengingat sebelumnya kami bertemu 2 orang pendaki spiritual yang mengingatkan kami untuk pulang. Di depan kami melihat jerigen air dan botol-botol aqua berisi air yang ditinggal di pinggir jalan. Sedangkan daypack yang kami bawa tidak ada. Dalam hati saya ragu, apa itu benar jerigen dan botol air kami? Tapi tadi Jambeng sudah pamit untuk turun duluan saat kami makan. Kenapa ditinggal? Tapi kalaupun ditinggalkan, di mana daypack kami? Saya sendiri segera mendekat ke arah jerigen yang di sebelahnya ada seorang pendaki duduk. Permisi mas, ini air punya masnya? Tanya saya. Oh, bukan mbak, jawabnya. Oh iya, kalau gitu bener. Ini punya saya tadi ketinggalan. Permisi ya, saya ambil. Jawab saya cepat dan segera mengambil jerigen dan botol-botol air. Dalam hati saya berpikir, sejak awal memang tim ini tidak solid. Menyebalkan sekali. Lalu bagaimana kita membawa semua air-air ini? Memang bisa saja kita bawa menggunakan tangan kosong. Hanya saja itu akan membuat kami sedikit kesulitan. Tepat pukul 1 siang ketika mereka semua keluar dari warung, saya segera membagi air-air itu dan melanjutkan perjalanan. Saya hanya berpikir bagaimana caranya untuk cepat sampai. Dengan kecepatan penuh, saya berjalan di depan sambil sesekali berhenti karena melihat anggota lain yang jaraknya tertinggal jauh di belakang. Mereka sibuk bertukar canda sambil sesekali menyapa pendaki lain yang berpapasan. Sedang saya sudah tidak lagi bisa tertawa seperti saat perjalanan naik. Beberapa kali saya pun ikut menyapa pendaki yang turun. Lalu Udin, Haris, Hamdan, Vika dan Ari meneriaki saya. Mereka berpikir saya sedang berusaha mengajak kenalan pendaki-pendaki itu sehingga berjalan cepat meninggalkan mereka. Saya hanya tersenyum dan mengiyakan saja perkataan mereka dalam rangka menutupi kepanikan saya. Setelah sampai di pos 4, kami sempat berfoto-foto mengabadikan momen. Namun jujur, perasaan saya semakin tidak tenang di sana. Pikiran saya berkecamuk, membayangkan yang tidak-tidak. Setelah selesai berfoto, saya melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi saya berada di depan dan berjalan cepat. Ingin rasanya berlari, namun saya juga tidak ingin meninggalkan anggota yang lainnya. Sampai Udin berteriak dan meminta saya untuk berjalan lebih dulu dengan Hamdan, membawa semua persediaan air untuk memasak. Dalam hati saya berteriak, yes, akhirnya saya bisa berlari. Saya pikir Hamdan pasti bisa mengikuti langkah saya. Saya putuskan untuk setengah berlari dengan tergesa-gesa. Sesekali Hamdan berteriak meminta break. Sekitar 30-45 detik rest, kami melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya kami berhasil melewati pos 3. Perasaan saya sedikit tenang karena tahu bahwa saya tidak sendiri. Banyak sekali pendaki yang saya temui, pendaki-pendaki yang naik di hari itu. Sampai akhirnya saya berada tepat di atas pos 2. Saya bisa mendengar beberapa pendaki yang tertawa dan melihat samar-samar bangunan shelter pos 2. Itu pos 2 udah kelihatan, yuk lanjut, teriak saya pada Hamdan yang meminta rest. Duluan aja, nanti aku nyusul, istirahat sebentar, teriaknya. Posisi Hamdan berada sekitar 4-5 meter di belakang saya. Langsung saja saya tancap gas berlari turun menuju ke pos 2.
Sampai di depan tenda, saya menjatuhkan tubuh dan menghela nafas lega. Saya berikan air-air yang saya bawa ke Dito dan Dimas. Ternyata pada saat itu mereka sedang memasak dengan persediaan air yang tadi pagi dibawa oleh Andi turun. Ketika beristirahat di depan tenda, saya melihat Andi yang sibuk berkemas dan mengatakan akan turun terlebih dahulu, menyusul 3 anggota kami yang turun beberapa menit yang lalu. Naik ditinggalin, turun ditinggalin. Astaga, batin saya. Tidak lama Hamdan pun sampai dengan 2 jerigen berisi air penuh di tangan. Setelah usai, saya mereset nafas dan menyaksikan Andi pergi. Segera saya masuk ke dalam tenda dan merebahkan diri, bergulat dengan pikiran saya. Bagaimana ini? Kami harus turun malam ini juga. Dalam hati saya tidak siap jika harus melakukan trek malam. Terlebih Haris dan yang lainnya juga belum sampai. Apa terjadi sesuatu dengan mereka di atas ya? Selisih 1,5 jam, akhirnya Haris datang sendiri dan berteriak memanggil nama saya. Saya yang berada dalam tenda mencoba menjawab. Lalu dia segera datang menghampiri. Wah, enak banget udah rebahan. Dari tadi? Iya, udah rebahan sini. Lama banget sih, jawab saya. Ya gimana, kakiku sama Vika terkilir. Udah gitu si Ari juga kehabisan tenaga dan ikutan sakit juga kakinya. Main ninggalin si Vika mulu dia. Udah tahu pacarnya terkilir. Haris menjelaskan sambil sedikit sebal. Terus mana mereka? Tanyaku lagi sambil bangun dari rebahan, mempersilahkan Haris masuk ke dalam tenda. Aku tinggalin di belakang, di atas pos 2 kok, udah deket. Aku gak kuat, kakiku sakit banget. Kalau dibuat istirahat lama makin sakit. Sekalian aja lari biar cepat sampai tenda, jelasnya. Nah terus? Saya kaget mendengar penjelasan Haris. Ada Udin kok, aman, jawabnya sambil melepas pakaian. Oh, oke, jawab saya dan segera keluar tenda, pindah duduk di atas matras. Tiba-tiba saya mendengar suara Ari dan Vika. Oh, ternyata mereka sudah datang. Segera saja saya suruh mereka bergabung bersama kami. Di situ kami bertukar cerita selama perjalanan tadi. Ya, memang seharusnya tidak diceritakan ketika masih di atas ya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Saya diam saja dan ikut menyimak sambil memikirkan bagaimana nasib saya sendiri yang sedang mengalami haid ini. Setelah kami menyelesaikan makan, beberapa dari kami memutuskan untuk tidur karena tiba-tiba saja di luar flysheet sedang hujan. Ari dan Vika sudah masuk ke dalam tenda dan tidur. Haris juga memutuskan tidur di dalam tenda saya. Jambeng dan Hamdan tidur di tenda mereka. Udin tidur di atas matras di depan tenda saya. Tenang, kami sengaja menghadapkan ketiga tenda kita tepat di samping tebing dan melapisi atasnya dengan beberapa flysheet yang ditumpuk serta dikaitkan satu sama lain. Sehingga kami bisa dengan nyaman masak, duduk atau tidur di luar tenda. Nanti saya kasih dokumentasinya saja daripada teman-teman pusing memikirkan bentuk tenda kami. Sedangkan saya, Dito dan Dimas masih terjaga karena takut terjadi sesuatu. Hujan semakin deras dan malam semakin larut. Saya melihat jam tangan menunjukkan pukul 7 malam. Gila, udah jam 7 masih deras aja hujannya, celetuk saya. Ya mau bagaimana lagi, jawab Dito. Lama juga hujannya ini, tambah Dimas. Tanpa sadar, air mulai rembes dari samping tenda Vika dan Ari. Tenda mereka memang berada di kemiringan paling atas. Dan kebetulan di atas mereka itu adalah jalur air dari tebing. Alhasil tenda mereka rembes. Gak lama si Ari membuka pintu tenda dan mengeluh tendanya rembes. Segera saja saya menyuruh untuk menaikkan matras ke bagian yang rembes. Minimal menjaga sleeping bag dan baju-baju mereka tetap kering. Lalu Dito meminta Udin untuk pindah tidur ke dalam tenda saja karena flysheet kami mulai bocor. Yap, betul sekali. Terjadi badai saat itu. Angin kencang dan intensitas hujan yang sangat lebat menyebabkan flysheet kami tidak mampu menampung kubik air yang jatuh terlalu banyak. Segera saja saya mengambil senter dan mengecek ke dalam tenda saya. Rembes. Ah, sial. Tidak lama Hamdan pun ikut keluar dari tenda, terbangun dari tidurnya karena mendengar suara riuh dari ocehan kami. Piga, Haris memanggil saya. Ya kak, kenapa?
Tanya saya sambil memasukkan setengah badan saya ke dalam tenda. Dingin, ucapnya. Astaga, apalagi ini? Saya baru ingat, dulu saat dia mendaki ke Gunung Lawu juga, dia sempat mengalami hipo. Langsung saja, saya masuk dan menyelimuti dia dengan sleeping bag dan selimut. Tidak lama dia mengatakan bahwa masih dingin. Dengan panik, saya minta sleeping bag Dito dan Hamdan. Segera saja saya menyuruh lepas sleeping bag miliknya dan mengganti dengan milik saya yang jauh lebih tebal. Di dalamnya saya menyelimuti kakinya dengan selimut kain yang dia bawa dan memakaikan jaket Dito di badannya. Sleeping bag saya, milik Haris sendiri, milik Dito, dan terakhir milik Hamdan. 4 sleeping bag menyelimuti tubuhnya. Setelah saya tanya apa masih dingin, dia menjawab pelan. Sudah lumayan nggak dingin. Setelah saya merasa dia sedikit aman, saya memperhatikan sekeliling tenda. Ada yang rembes atau tidak di sekitar Haris tidur. Ternyata benar, tepat di sebelahnya ada rembesan besar. Saya minta dia bergeser sedikit ke tengah. Di bagian kaki juga, dan dari bagian atas tenda mulai jatuh tetesan-tetesan besar. Yang dengan sigap, saya tutupi sleeping bagnya dengan matras agar tidak basah. Dito yang tidak sabar segera mengambil parang dan keluar tenda menebas satu batang pohon, menggunakannya sebagai penyanggah di tengah flysheet kami agar tidak membentuk cekungan di dalam, karena itu yang membuat tenda kami rembes pada akhirnya. Keadaan mulai membaik meski hujan tak kunjung reda. Sesekali saya mengecek keadaan Haris, dan sesekali pula saya memberikan teh hangat. Tak lupa saya juga memberikan secangkir teh hangat untuk Vika agar menjaga tubuhnya tetap hangat. Ini aneh, tapi nyata. Saya sendiri justru berkeringat di kondisi seperti itu, mengenakan kaos lengan pendek dan celana legging tipis. Tapi masih saja saya merasa gerah. Ya, memang bukan pertama kalinya saya seperti ini. Di beberapa pendakian saya juga jarang menggunakan jaket, hanya bermodal kaos lengan pendek, celana dan sandal. Anehnya, tetap merasa panas, kecuali di suhu atau ketinggian tertentu. Satu-satunya hal yang membuat saya bersyukur saat terjadi hujan yang sangat deras adalah air. Banyak air yang bisa kami tampung malam itu. Bagi orang yang tidak pernah atau jarang mendaki, itu terdengar aneh. Menurut teman-teman atau keluarga saya yang mendengar cerita-cerita pendakian saya pun berpikir itu menjijikkan. Namun bagi kami, air tada hujan bukan lagi hal yang tabu. Di kondisi tertentu, kami justru membutuhkannya. Air tada hujan berhasil memenuhi jerigen-jerigen dan botol kami yang kosong. Hujan pun mulai reda meski belum berhenti sepenuhnya. Waktu di jam tangan menunjukkan pukul 9 malam, dan saya pribadi memutuskan untuk tidak turun. Dan itu saya putuskan hanya dalam hati, belum saya utarakan. Tiba-tiba Dito melayangkan pertanyaan pada saya. Hamdan, Ari, Dimas, dan Vika yang saat itu masih belum tidur. Gimana? Jadi turun malam ini? Kalau melihat kondisi cuaca dan medan batu yang mungkin saja licin, dan dengan kondisi kaki Vika yang tadi sempat terkilir, begitu juga Haris, aku sih memilih mending kita turun besok pagi. Dalam hati saya juga memikirkan kondisi saya yang sedang haid. Namun tidak saya ungkapkan. Iya sih, masih hujan juga kayak gini, bahaya, sahut Hamdan. Kalau kita sih ngikut aja, ucap Ari didukung Vika yang mengangguk di sampingnya. Terus, Tante Haris gimana? Tanya Dito lagi. Tapi dia bilang besok harus kerja pagi-pagi, jawabku. Nah, gimana tuh? Jawab Dito. Sejenak hening. Kami sibuk dengan pikiran masing-masing, memikirkan bagaimana solusi yang terbaik untuk kondisi ini. Tiba-tiba Dimas menyaut. Si Jambeng juga harus turun karena besok pagi sudah harus sampai di Blora. Hah? Sampai di Blora? Jam berapa? Tanyaku kaget. Magetan Blora itu tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Jam 6 sudah harus ada di Blora, jawab Dimas. Gila, gimana caranya? Ya mau gak mau harus turun sekarang dong, jawab saya. Jadi gimana? Kita turun besok, Ari membuka suara. Atau gimana kalau kita turun jam 2 aja? Ya paling gak sudah lewat tengah malam dan memastikan gak ada badai susulan, jawab saya. Kalau gitu aku kabarin orang rumah dulu ya,
sama orang tua Vika juga, jawab Ari. Oke, coba cari sinyal di atas pos 2, ada kayaknya, jelas saya. Ari dan Dimas setuju dan memutuskan mencari sinyal di atas pos 2. Menurut cerita Ari yang saya ketahui beberapa hari setelah pendakian, dia melihat harimau sebesar shelter yang berdiri di atas shelter pos 2. Harimau itu melihat terus ke arah tenda kami. Saat saya bertanya apa itu harimau Jawa, Ari mengatakan dirinya juga tidak tahu jenis harimau apa itu. Ya, entah itu harimau asli atau siluman, tapi tetap saja menyeramkan. Tapi kalau asli juga ya nggak mungkin sih, masa iya ada harimau sebesar itu. Saat mereka kembali dan mengatakan tidak ada sinyal saat itu, Haris terbangun dan bertanya, "Jadi turun jam berapa?" "Harus turun malam ini ya?" tanyaku. "Iya, besok aku harus kerja," tegasnya. Singkat cerita, Dito mengambil keputusan untuk kita semua turun jam 2 malam. Minimal sudah lewat tengah malam. Namun Haris tetap ingin turun saat itu juga. Perdebatan terjadi sampai akhirnya Dito memutuskan 4 orang harus turun malam itu juga. Dimas, Haris, Udin, Jambeng. Kami biarkan barang-barang mereka tertinggal. Kami hanya meminta mereka membawa barang seringan mungkin, karena tujuannya memang turun secepat mungkin. Pasti dari kalian ada yang berpikir, memangnya gerbang pendakian masih buka jam segitu? Ya, gerbangnya memang sudah ditutup sejak maghrib, menurut peraturan saat itu. Tapi Dito mengatakan ada jalur lewat belakang kamar mandi, tepat di sebelah kiri gerbang kalau dari jalur pendakian turun, yang nantinya tembus ke belakang base camp. Tepat jam 10 malam, mereka bersiap turun. Di sela mereka bersiap-siap, saya berbisik ke Haris. "Kak, aku gimana? Besok pas jemput bawain ya?" "Iya, besok aku bawain. Pembalut kan?" Dito yang tidak sengaja mendengar percakapan kami langsung menatap saya serius. "Ada apa?" "Aku dapat." Saya menjawab pelan sedikit berbisik. "Hah? Haid," sahut Hamdan. Saya hanya menganggukkan kepala yang diikuti dengusan nafas Dito. Hati saya semakin tidak karuan rasanya. Ingin rasanya segera turun malam itu juga bersama yang lain, tapi tidak siap mengalami apapun di tengah jalan nantinya. Tidak lama saya merasa perut saya sangat sakit. Wah, alamat buang air besar lagi nih. Gila, gak tanggung-tanggung lawan menyiksa saya. Ini sudah kesekian kalinya isi perut saya meronta, berharap dikeluarkan saat itu juga. Aduh, aku kebelet pup. Anterin yuk, saya mengatakan dengan cepat dan keras, membuat semua tertawa. Dito langsung mencari headlamp dan mengajak Hamdan untuk menemani saya. Karena pada saat itu, saya juga sudah melepas softland dan tidak membawa kacamata cadangan. Bayangkan saja, mata -4 ditambah gelapnya gunung saat malam hari. Serem bro, serius. Pikir saya saat itu akan aman. Kan secara tidak langsung pandangan saya kabur, meminimalisir saya melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya saja saat sedang berjalan menuju tempat yang pas untuk membuang hajat saja yang sedikit kesulitan. Harus ekstra hati-hati dan pelan saat menuruni jalur bebatuan yang licin akibat hujan. Setelah sampai di tempat pembuangan, Hamdan dan Dito meninggalkan saya. Yang membuat saya sebal di sini adalah mereka meninggalkan saya cukup jauh. Mereka naik lagi ke arah atas, berdiri tepat di depan tenda kami. Sedangkan saya ditinggalkan bersama headlamp berlampu kuning yang redup. Ya, bagaimana lagi? Hanya ini sumber penerangan sisa yang kami miliki. Satu yang paling terang pun sudah dibawa turun oleh Haris dan yang lainnya. Hanya ada headlamp ini dan lampu tenda yang mulai redup juga. Di sela ritual, saya sedikit berdendang. Niatnya sih ngurangin rasa takut, minimal jadi lupalah sama keadaan sekitar. Jadi seremnya nggak kerasa-kerasa banget lah. Sambil bersenandung pelan, tanpa sadar saya menoleh ke arah kanan yang tidak lain tidak bukan merupakan rerimbunan pepohonan. Samar-samar saya melihat cahaya oranye seperti api yang melayang di tengah ranting pepohonan. Mungkin berjarak sekitar 2 meteran. Dekat sekali pokoknya. Awalnya sih saya acuh. Ya, saya pikir cahaya headlamp saya mungkin. Kembali saya menoleh ke arah depan. Spontan saya kaget.
karena cahaya headlamp saya yang semakin redup terlihat mengarah ke arah depan. Baru saja saya teringat kalau tadi memang meletakkannya tepat di sebelah kiri kaki saya. Lalu, cahaya apa yang saya lihat melayang tadi? Apa itu yang dinamakan Banaspati? Entahlah. Segera saja saya menyelesaikan ritual, membersihkan diri dan menutup kembali galian tanah. Langsung saja saya tancap gas kembali ke jalur. Dengan sedikit berlari, saya sempat tersandung beberapa kali karena memang susah melihat dalam keadaan gelap begitu. Saya berusaha mencari di mana keberadaan Hamdan dan Dito. Asli, gak ketemu. Saya tahu mereka pasti ada di jalur depan tenda. Hanya saja saya tidak melihat. Susah memang kalau punya mata minus ini. Saya urungkan niat untuk berusaha mencari mereka dan segera berbelok ke arah tenda dan masuk. Tidak lama saya masuk, ternyata mereka menyusul dari belakang. Sam, gantian jaga ya, kamu tidur dulu. Nanti gantian aku. Harus ada yang tetap berjaga. Dito berbicara ke Hamdan. Sam adalah panggilan ala anak Malang, alias kata mas yang dibalik. Anak Malang pasti paham lah. Oke Sam, Hamdan menyaut. Udah, sekarang kamu tidur aja teh. Sudah malam juga, perintah Dito ke saya. Saya diam dan mengangguk. Entah kenapa perasaan saya malam itu sangat resah. Pertama resah karena kelompok Haris dan Udin yang turun malam itu. Kedua karena kondisi saya sendiri. Malam itu berulang kali saya terbangun. Saya sempat terbangun tepat sebelum Hamdan masuk ke dalam tenda. Di situ saya merasa terjadi sesuatu dengan kelompok yang turun. Saya merasa mereka akan kesulitan untuk sampai di base camp. Ya, hanya firasat sih. Saya tidak tahu kapan saya mulai terpejam lagi. Namun tiba-tiba, saya terbangun dengan Hamdan yang sudah tidur di kanan saya dan Dito yang duduk di kiri saya. Dia duduk membelakangi saya sembari menghisap tembakau yang dia bawa. Sejenak, saya menghadap langit-langit tenda dan terus membayangkan Haris dan yang lainnya. Ingin saja saya rasanya naik ke atas dan mencari sinyal dan menanyakan keadaan mereka. Apakah sudah sampai di base camp atau belum? Saat saya melihat jam tangan menunjukkan pukul 2 dini hari. Saya berusaha menenangkan diri dan berpikir mereka sudah sampai dengan selamat. Akhirnya saya melanjutkan tidur dan saat terbangun lagi, saya melihat kini Dito pun sudah merebahkan tubuhnya. Sebelum saya dihujat karena dipikir kenapa bisa tidur bersama laki-laki, saya akan menjelaskan. Pertama, tenda yang kami gunakan ini adalah tenda saya bersama Haris sebelumnya. Tenda berkapasitas 2 orang ini diisi saya dan Hamdan. Pintu tenda di sisi saya terbuka lebar, dan di depan tendalah Dito berada. Dia tidur menggunakan alas matras dan sleeping bag yang dibawa. Atasnya kan ada flysheet. Clear ya? Kedua, karena tenda laki-laki basah total. Entah bagaimana ceritanya, yang jelas tendanya bocor dan membuat isi di dalamnya basah. Mungkin karena tidak tertutup flysheet sepenuhnya. Sleeping bag milik Udin yang tertinggal di dalamnya pun basah. Ketiga, mungkin karena mereka berdua menjaga saya karena saya sedang haid. Yang ketiga ini hanya kemungkinan ya. Saya juga tidak tahu kesepakatan apa yang mereka buat saat saya tidur sampai memutuskan untuk tidur dengan pola seperti itu. Mata masih terjaga. Tiba-tiba Hamdan terbangun dan langsung duduk. Loh, pulang sekarang Sam? Ucapnya yang membuat saya dan Dito terkejut. Hah? Kata saya berbarengan dengan Dito. Dan saat itu saya baru tahu kalau Dito juga belum tidur. Dia hanya merebahkan badannya saja. Oh, enggak ya? Oke, berarti aku mimpi. Hamdan menjawab dan langsung tidur lagi. Saya yang masih kebingungan pun tetap tak bisa memejamkan mata. Sampai akhirnya beberapa menit berlalu, lagi-lagi Hamdan terbangun. Loh, kamu mau tidur lagi, Pik? Tanyanya sambil duduk menoleh ke arah saya. Hah? Jawab saya bingung. Hei, kamu kenapa Sam? Dito ikut bersuara. Oh, enggak ya? Oke. Jawab Hamdan dan langsung merebahkan badannya lagi dan tidur. Saat itu saya was-was. Takutnya dia kerasukan atau gimana. Karena pernah juga kejadian dulu di gunung lain.
teman perempuan saya yang haid, tapi teman laki-laki saya yang digangguin abis-abisan. Tapi ternyata dia hanya bermimpi. Kalau kami semua turun malam itu, dia bermimpi ada frame tenda di depan wajahnya. Makanya dia bangun untuk bertanya pada kami dan ingin membantu. Itu juga kami ketahui setelah turun. Tak lama setelah itu, saya melihat jam tangan menunjukkan pukul 4 pagi. Sudah subuh, pikir saya. Saya memutuskan keluar tenda dan duduk di depan sambil memandangi sekitar tenda yang perlahan terlihat lebih terang karena matahari mulai muncul. 2 jam saya terduduk dengan berulang kali mengucap syukur karena tidak terjadi apapun malam itu. Mengenai sudut pandang Dito, mungkin akan saya ceritakan di akhir cerita saja, agar kalian tidak bingung. Saat pagi datang, saya dan Hamdan mulai memasak nasi dan menyiapkan sarapan juga kopi untuk mereka. Tidak lama, Ari dan Vika juga terbangun. Setelah semua selesai, kami makan dan segera membereskan semua perlengkapan. Semua tenda kami bongkar dan perlengkapan yang basah kami jemur. Sembari menunggu, kami saling bertukar cerita. Tidak lama Ari dan Vika kembali ke atas pos 2. Ya masih sama, berusaha mencari sinyal. Ini juga yang membuat saya bingung saat itu. Kenapa mereka begitu panik dan kebingungan mencari sinyal? Udah tahu ini gunung. Ya memang sih, mereka tidak pernah naik gunung sebelumnya. Tapi kan kalau sudah tahu di gunung sulit bahkan gak ada sinyal ya sudah diam aja lah. Nikmati alam yang Tuhan sediakan. Itulah yang membuat saya suka sekali mendaki. Karena gunung membuat benda mungil itu tak lagi berfungsi sempurna. Tak ada dering-dering menyebalkan, sosmed dan tetek bengiknya itu. Ternyata mereka panik karena tidak izin ke orang tua saat melakukan pendakian kala itu. Alibinya adalah ketika mereka izin sudah pasti tidak diizinkan. Dengar ya, bagaimanapun juga izin itu penting. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di atas gunung. Terlebih saat kita memasuki hutan yang menjauhkan kita dari dunia luar. Juga memutuskan komunikasi kita. Paling tidak jika kita sudah izin dan terjadi sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa pulang, mereka tahu harus mencari kita di mana. Izin itu harus, restu itu penting. Saya hanya menggelengkan kepala saat mengetahui kenyataan itu dan berpikir apa itu juga yang menyebabkan kebanyakan gangguan ketika mendaki Lawu kemarin. Ya, tanpa berniat mengait-ngaitkan, Dito memutuskan kembali tidur di dalam tenda laki-laki. Mungkin karena memang semalam dia kurang tidur, memikirkan anggota lain yang turun. Sementara menunggu Dito bangun, saya dan Hamdan membereskan semua perlengkapan dan mulai panik karena air kami habis, termasuk air tada hujan semalam. Entah kemana perginya semua air itu. Hanya tersisa 1 botol aqua besar, itu pun tidak terisi penuh. Mungkin hampir setengah botol saja. Saya terdiam dan mengalihkan pikiran itu. Saya berpikir, mudah-mudahan sih cukup ya. Di sela kebingungan itu, saya segera melakukan packing untuk tas yang akan dibawa Ari dan Vika turun. Singkat cerita, Ari dan Vika memutuskan untuk turun lebih dulu karena tidak juga berhasil mendapatkan sinyal, meninggalkan kami bertiga di atas. Beruntung saya sudah menyelesaikan packing tas mereka berdua. Mereka turun kurang lebih pukul 9 atau 10 siang. Saya, Hamdan dan Dito langsung packing dan akhirnya turun pukul 1 siang, membawa semua sisa barang yang ya sebenarnya tidak bisa dikatakan sisa juga sih, karena cukup banyak. Dari pos 2 ke pos 1 tidak ada masalah. Perjalanan sangat lancar saat itu, sampai akhirnya kami tiba di pos 1 kurang lebih pukul 2 siang. Kami memutuskan untuk beristirahat di shelter. Kami sempat bertemu beberapa pendaki yang turun dan beberapa pendaki yang memutuskan untuk beristirahat juga di shelter. Tapi sekitar 10 menit mereka semua turun dan menyisakan hanya kami bertiga di shelter itu. Sepi, tak ada yang naik dan turun saat itu. Warung juga tutup. Saking santainya kami bertiga ngobrol kesana kemari satu sama lain, sampai kami tidak sadar sudah 2 jam berada di sana. Bahkan beberapa kali Dito mengajak kami untuk mendirikan camp lagi di shelter itu. Sedangkan Hamdan memaksa untuk turun saat itu juga dengan alasan kami sudah tidak ada air lagi. Karena botol air kami sudah dibawa Ari dan Vika turun. Yang membuat kami akhirnya meminta sisa air dari pendaki tenda sebelah sebelum turun.
Ya, tidak seberapa sih, karena mereka juga akan turun. Lumayan lah, meski ternyata nggak cukup. Hamdan yang kehausan mengajak kami turun dengan raut wajah yang mulai tak sedap dipandang. Saya di situ hanya jadi makmum. Ikut-ikutan saja apapun keputusan mereka. Meski beberapa kali perasaan saya tidak enak, membuat saya menoleh ke arah belakang shelter. Entah kenapa saya merasa sangat ramai saat itu, seperti banyak yang berjalan di perbukitan. Setelah melalui perdebatan yang memakan waktu, kami memutuskan untuk turun. Ternyata, tak lama kami berjalan, kami sampai di pos bayangan 2 yang terdapat sumber air. Langsung saja kami letakkan semua carrier dan Hamdan pun berlari ke arah sumber air membawa 2 jerigen kosong. Saya yang ikut penasaran dengan sumber airnya pun menyusul Hamdan. Lagi-lagi, di sana hanya ada kita bertiga. Sepi, sunyi, hening. Hanya suara alam dan hewan-hewannya yang terdengar saat itu. Ada sajen. Saya mengatakannya dengan spontan saat sampai ke sumber air berbentuk seperti pondok terbuka. Iya memang, makanya dari tadi aku ngerasa merinding gak enak, jelas Hamdan sambil mengisi air. Mana lama banget ini penuhnya, astaga. Tambahnya, saya hanya membalas dengan tawa dan keluar dari pondok itu untuk melihat keadaan sekitar. Karena memang saat kemarin kami naik, tidak sempat berhenti di sini. Gila, nyaman banget. Aroma embun, dedaunan, dan rerumputan basah itu benar-benar menenangkan. Hei, mau kemana? Teriak Hamdan. Apa? Jawab saya yang spontan menoleh dan berjalan mendekati Hamdan kembali. Temenin, jangan kemana-mana. Serem cuy. Suaranya terdengar panik. Hoi, kenapa? Suara Dito mengejutkan. Ini si Hamdan gak mau ditinggal, takut katanya. Ledek saya. Pecahlah tawa kami saat itu. Setelah semua jerigen terisi, kami kembali berjalan ke shelter atau apa itu namanya. Pokoknya tempat duduk untuk beristirahat, di mana karir kami diletakkan. Biasa, Dito dengan sejuta ide gilanya mulai kembali melancarkan aksi. Yang tadinya dia mengajak kami untuk buka camp lagi di pos 1. Kini dia mengajak kami untuk membuat kopi dulu sambil bersantai. Saya lihat waktu itu, warung di sana juga tutup. Dan saat saya cek jam tangan menunjukkan pukul 4:30 sore. Masih ada waktu lah kalau cuman buat ngopi, pikir saya. Hamdan pun menyetujuinya. Setelah saya ingat lagi, semua kompor saya packing di tas Ari. Sontak membuat kami kebingungan karena sudah mengeluarkan nesting dan sisa logistik. Kami bertiga tertawa sambil menggelengkan kepala. Tanpa sengaja Hamdan atau Dito, saya lupa, menemukan kompor di salah satu tas mereka. Tapi setelah saya ingat-ingat lagi, kompor itu rusak. Entah milik siapa saat itu. Udin mungkin ya, saya lupa. Intinya saya ingat kompor itu rusak sejak awal sampai di pos 2 kemarin. Saya sudah mengingatkan untuk tidak menggunakannya karena takut meledak akibat gas yang tak masuk sempurna. Ngowos kalau kata orang Jawa. Tak lama ada pendaki lain yang turun dan ikut nimbrung bersama kami. Ada kompor mas? Tanya Dito. Waduh, gak ada mas. Sudah dibawa turun sama teman, jawab salah seorang pendaki. Ya sudah, akhirnya saya memutuskan untuk kembali membereskan nesting dan sisa logistik, yang berakhir ditahan karena Dito berinisiatif membuat api sendiri. Wah, bisa lama nih, batin saya. Tapi ya sudahlah, saya manut saja. Dan antar ke sana yuk. Tunjuk saya ke arah toilet darurat yang berada tidak jauh dari jalur. Memang tak begitu kelihatan kalau kita tidak masuk ke arah hutannya. Saya pun mengetahuinya saat sedang mengisi air tadi. Ngapain? Tanya Hamdan. Pipis, hehehe, jawab saya. Oh, ayo. Saat saya melakukan ritual, berulang kali saya memunculkan kepala dari pintu toilet yang tidak saya tutup sambil melihat Hamdan masih ada atau tidak. Dan berulang kali pula saya memanggil namanya. Mungkin karena kebanyakan nonton channel Ada Apa Gerangan kali ya. Takutnya saya hilang atau berpindah alam seperti cerita dari teman-teman narasumber. Tak lama saya mendengar suara langkah kaki dari arah sabana kecil di hadapan saya. Suara rerumputan yang diinjak.
Pintu toilet yang terbuka membuat saya bisa melihat sekeliling dengan jelas. Dan tak ada satupun orang di sana. Kalaupun ada, jelas saya panik. Ya bagaimana tidak, saat buang hajat dipandangi orang lain. Tak lama ada suara. Ehem. Keras dari bilik sebelah kanan. Suaranya berat. Saya pikir mungkin pendaki. Ya berusaha berpikir positif aja sih. Padahal saya juga tahu kalau tidak ada orang di sana. Lalu terdengar dehem yang kedua dan lebih keras. Langsung saja saya selesaikan ritual dan berlari keluar menuju tempat Hamdan berdiri. Dia pun meminta saya menunggu, bergantian jaga karena dia juga ternyata ingin buang air kecil. Saya menunggu dengan tidak tenang. Saya perhatikan sabana kecil di depan toilet. Ih, serem. Tanpa sadar, saya melangkahkan kaki meski Hamdan belum keluar dari toilet. Saya berpikir untuk meninggalkan Hamdan. Tak lama saya berjalan, dia pun keluar dan menyusul. Kami berdua lalu kembali mendekat ke tempat Dito yang terlihat sedang berusaha menghidupkan api. Setelah api yang dibuat Dito hidup, kopi pun jadi. Mereka menghabiskan kopi dan merokok dengan santai. Sedangkan saya hanya melihat mereka dengan penuh kecemasan. Cemas karena keadaan yang semakin gelap dan kami sadar hanya memiliki satu senter yang tidak sengaja Hamdan temukan saat membereskan isi tenda laki-laki tadi pagi. Ya, satu senter entah milik siapa, karena saat kami sampai di bawah pun tak ada yang mengaku miliknya. Dan sejak kemarin malam pun yang kami tahu, kami sudah kehabisan penerangan. Aneh, waktu menunjukkan pukul 6 sore kurang. Berulang kali Dito mengajak kami untuk camp lagi di sana dengan dalil dekat sumber air dan logistik masih ada. Namun berulang kali juga Hamdan menolak. Saya hanya menanggapi perdebatan mereka dengan tertawa. Sejak pendaki terakhir yang kita pinjami kompor tadi turun, tak ada lagi pendaki yang naik atau yang turun hari itu. Sepi sekali. Hanya terdengar suara rantingan pohon yang jatuh. Kabut pun mulai turun, menambah seram suasana saat itu. Tak lama, ada suara langkah sepatu yang berdebam sangat banyak dari arah atas jalur. Kami bertiga spontan menoleh berbarengan, sambil menunggu siapa yang kira-kira turun. Dalam hati saya sih lega, akhirnya ada teman juga untuk turun. Wah, ada yang turun. Bisa ini minta logistiknya, mie atau apalah gitu, kan lumayan. Dito nyeletuk dengan santainya. Ya ampun, masih aja kepikiran. Udah, ayo turun aja. Gak usah masak-masak lagi, balas Hamdan. Lalu kami tunggu. Tak ada satupun orang yang turun. Sedangkan kami mendengar jelas langkah itu menuju ke arah kami. Logikanya, ketika langkah kaki saja terdengarkan tandanya posisi sumber suaranya tidak jauh dari kami. Benar-benar derap langkah yang banyak. Ya seperti pendakian open trail begitulah. Saking banyaknya suara sepatu yang bersentuhan dengan bebatuan jalur, jadi suaranya terdengar ramai. Mungkin sudah sekitar 10 menit kami menunggu, tapi nihil. Tak ada satupun orang yang turun. Kami saling berpandangan sejenak. Raut wajah kami berubah panik dan segera saja mereka membereskan perapian, nesting dan gelasnya. Saya pun auto mengambil carrier saya lalu mengenakan dengan cepat. Perjalanan segera kami lanjutkan dengan formasi saya di kiri jalur, Dito di tengah sedikit ke belakang dan Hamdan di kanan jalur. Ya, kami berjalan beriringan dengan saya yang memegang senter. Namun di awal perjalanan, senter belum saya hidupkan karena masih terhitung terang dan jalanan masih terlihat meskipun kabut. Kami berjalan dengan cepat. Namun sesekali Hamdan meminta break. Ya mungkin 10-30 detik saja sih untuk mengambil nafas. Lalu melanjutkan perjalanan lagi. Setelah melewati pos bayangan 1, kami meneruskan perjalanan dengan mulai menghidupkan senter karena hari mulai gelap. Saya mengarahkan senter ke tengah jalur pendakian. Sesekali saya arahkan ke depan hanya untuk memastikan ada belokan atau tidak. Awalnya memang tak terjadi apapun. Dan beberapa kali saya melihat ada banner-banner yang terpasang di pohon kanan dan kiri jalur. Banner ukuran biasa saja sih, tidak besar dan panjang. Kenapa saya mengatakan ini? Karena saya ingin membandingkan dengan sesuatu yang nantinya saya lihat di pertengahan jalan.
Setelah beberapa lama kita jalan, mungkin kurang lebih sekitar setengah jam, saya melihat sesuatu di kanan jalur. Tepat di samping Hamdan berjalan, dari kejauhan saya tidak sengaja mengarahkan lampu senter ke depan sedikit ke atas. Tujuannya hanya untuk mengetahui jalur. Tapi justru saya melihat ada sosok putih dari kejauhan. Saat menulis ini pun saya masih merinding. Awalnya saya pikir itu banner seperti yang sebelumnya saya lihat. Tapi semakin dekat, semakin jelas, dan semakin saya tahu kalau sosok putih itu sangat tinggi, sampai saya tidak tahu di mana ujung badannya. Kalau biasanya banner dipasang di tengah-tengah pohon, tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Tapi kali ini, sosok putih itu terlihat dari bawah hampir menyentuh tanah sampai ke atas tak berujung. Seperti kain yang bergerak melambai-lambai karena terkena hembusan angin. Jantung saya rasanya mau copot, karena ini merupakan pertama kalinya saya mendaki dengan diperlihatkan sesuatu seperti Mbak Kun itu. Saya bingung harus bersikap seperti apa. Alhasil, semua bacaan doa pun keluar. Doa-doa yang saya bisa, ayat kursi dan lain-lainnya. Sambil terus beristighfar, mata saya fokuskan ke jalur lagi dan terus menfokuskan pikiran agar tidak kosong. Berharap saya bisa melewatinya dengan aman. Di tengah jantung yang mau copot itu, si Hamdan justru meminta break. Sial, kenapa harus sekarang sih? Gerutu saya dalam hati. Tak lama Hamdan mengajak kami kembali berjalan lagi. Langkah semakin kami percepat. Entah siapa yang memulai dulu, tapi saya merasa kami berjalan semakin cepat dari sebelumnya. Seperti tak ada yang ingin tertinggal di belakang. Bahkan Hamdan terlihat sedikit berlari. Untung jalurnya terbilang landai meskipun menurun. Tapi tak terlalu curam sih. Sampai akhirnya kami pun hampir tiba di base camp. Dari kejauhan terlihat pintu gerbang jalur pendakian Cemoro Sewu yang tertutup. Saya mulai memelankan langkah bersama Dito, sedangkan Hamdan justru berjalan semakin cepat dan berlari-lari kecil. Alhamdulillah udah sampai, batin saya. Saat saya cek jam tangan, ternyata waktu menunjukkan kurang lebih sekitar pukul 7 malam. Setelah melewati jalan tikus dari belakang kamar mandi yang nantinya tembus ke samping base camp, kami langsung melipir ke teras pertokoan dekat parkiran. Di sana kami meletakkan tas dan mengistirahatkan kaki sambil sedikit bercerita, menanti Udin dan Dimas yang sedang dalam perjalanan menjemput kami. Sejak turun dari pos 1, aku ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Bayangin aja, kalau ada yang ngikut gimana ya? Ucap Dito. Ya mending ada yang ngikut dah. Nambah gak apa-apa daripada kurang, cetus saya yang disetujui Hamdan. Maksudnya? Tanya Dito. Iya, mending nambah jadi 4 orang atau lebih daripada salah satu dari kita harus hilang. Dari tadi tuh aku kebayang kamu yang hilang, kan kamu di tengah agak ke belakang. Meskipun kitanya mepet-mepet pas jalan, tapi bisa aja kan pas kita lengah kamunya hilang, kan susah nyarinya. Jelas saya. Ya nggak mending dua-duanya lah, kata Dito. Ya si kampret, batin saya. Siapa juga yang mau dapat kejadian kayak gitu? Mending aman-aman aja. Semua juga maunya begitu. Ini kan kalau misalnya terjadi. Kalau kalian mending mana? Ketambahan 1 personil atau kehilangan 1 personil? Tulis di kolom komentar ya. Jadi begitulah cerita pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu dari sudut pandang saya. Entah nanti si Haris atau yang lain mau berbagi cerita juga ke teman-teman Ada Apa Gerangan, karena saya tahu dia dan yang lain juga mendapatkan gangguan yang berbeda dari saya. Kami menyimpan semua sampai kembali ke kota masing-masing dan bercerita via video call. Yang akhirnya saya juga tahu apa yang dialami oleh mereka. Mungkin saya akan bagikan sedikit berdasarkan cerita Dito. Masih ingat ketika Dito bergantian jaga dengan Hamdan di malam terakhir kami, ketika kami hanya bertiga? Pada malam itu, ternyata dia juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Menurut cerita, dia berulang kali dimimpikan seorang kakek atau nenek, saya lupa. Intinya orang tua. Di mimpinya dia merasa dalam posisi yang sama dengan dunia nyata. Dia terbaring di sebelah saya, di depan tenda.
dengan semua kondisi yang sama malam itu. Tapi tiba-tiba ada orang tua yang berdiri tepat di dekat kakinya. "Le, hati-hati, batu. Bebanmu berat." Dengan menunjuk batu yang sangat besar di atas kepala Dito yang saat itu terbaring. Batu itu melayang, seolah bisa jatuh kapan saja dan menimpanya. Mimpi itu terus berulang dengan dialog yang sama dan posisi yang sama, membuat Dito berulang kali terbangun dan duduk sambil istighfar. Entah apa maksudnya saat itu, entah peringatan atau bagaimana. Dulu, Bapak pernah berpesan, kalau suatu saat waktu mendaki ada teman yang sedang halangan atau haid, usahakan ada satu orang yang terjaga. Jangan semuanya tidur, paling tidak berjaga-jaga kalau ada apa-apa. Ucapan Dito yang saat kami sampai di base camp. Mungkin orang tua di mimpi itu mengingatkan si Dito agar tidak tidur malam itu. Entahlah, namun hanya sebatas itu yang saya tahu. Dan berakhirlah cerita saya kali ini. Jujur saya juga bingung sampai saat ini. Apa kesalahan kami sampai mendapat begitu banyak gangguan? Kami merasa sudah menjaga kelakuan maupun ucapan sejak di base camp sebelum pendakian dimulai. Saya pun akhirnya teringat dengan video Ada Apa Gerangan yang mengangkat cerita Bang Ube dan Mbak Dian yang melakukan pendakian ke Lawu. Saat itu mereka bertemu dengan dua orang yang diberi nama Om Didi dan Om Kempot. Membicarakan orang Cepu dan Blora tidak boleh melakukan pendakian ke Lawu. Saya pikir, tidak mungkin. Toh kami juga tidak tahu anggota kami yang berangkat dari Blora merupakan keturunan dari Prabu siapa, saya lupa, yang tidak diizinkan naik ke Lawu. Entahlah, yang jelas pendakian Gunung Lawu ini adalah pendakian saya yang paling intens gangguannya. Pendakian Lawu adalah pendakian yang mempertemukan saya dengan orang-orang baik. Orang yang sampai detik ini saya anggap sebagai teman dekat atau sahabat. Masih tidak percaya bahwa Lawu dengan segala cerita mistisnya itu justru memberikan saya bonus kisah yang manis, romantis, juga penuh tangis. Dipertemukan oleh alam dan disatukan oleh alam. Itulah kami. Sederhana, sebentar, namun berkesan. Bagiku mencintai kalian sama halnya mencintai alam. Semakin ku jaga, semakin ku merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dinginnya Lawu kala itu justru menghangatkan kita dengan saling peduli satu sama lain. Tak banyak percakapan yang terjadi. Lebih sering mulut ini bungkam seiring mata sibuk menikmati keindahan sekitar. Untuk kalian sahabatku yang sedang mendengarkan cerita ini, aku ingin berpesan. Jangan pernah menjadikanku selayaknya kopi yang kau nikmati kala senja. Setelah habis menemani sedihmu, aku kau tinggalkan. Lawu 2020. Terima kasih Mbak Piga yang telah membagikan pengalaman mistisnya untuk kita semua. Ditunggu ya cerita-cerita lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Beberapa teman di Ada Apa Gerangan mengingatkan saya bahwa sebentar lagi sudah mau setahun channel ini ada, alias ulang tahun pertama, dan menyarankan untuk mengadakan acara. Tapi bagaimana kalau di angka 100.000 subscriber aja nih? Kita adakan pendakian bersama. Gimana menurut kalian? Salam untuk Bos Jose, Mas Fadli Official, Mbak Alina Hayanabiha, Mas Calvin Sasmita, Mas Pegri Wibawa, Mbak Ninalia, Mas Hardian, dan Mas Fahrus Syakirin. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi dengan saya Tama dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.